Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, tetap antusias ya mengikuti pesan demi pesan Tuhan yang luar biasa yang akan terus menuntun kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Baik, pesan Tuhan adalah memberikan syarat kepada Tuhan. Diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-25. Saya mau membacakannya buat ibu bapak semuanya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini merupakan sebuah penggalan kata-kata yang diucapkan oleh Thomas ya. Yang diucapkan oleh Thomas, murid Yesus. Yang pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain, Thomas itu gak hadir pada waktu itu. Sehingga dia berkata bahwa mengatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kata-kata yang lugas sekali yang diucapkan oleh Thomas. Nah pagi hari ini ibu bapak, kita semua ya mau menyorot sebuah kata, sebuah hal yang sangat penting, yaitu kata percaya. Kata percaya merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam kita menjalin sebuah hubungan. Betul nggak? Kata yang penting pada waktu kita mau jalin hubungan nih sama seseorang. Kalau nggak ada percaya, maka nggak ada hasil. Secara nyata itu nggak ada. Kalau nggak ada percaya, ragu-ragu, bagaimana seseorang bisa mengalami sebuah hal, sebuah hasil yang luar biasa, sebuah penjangkauan yang spektakuler. Saya pikir nggak mungkin, karena ada keraguan. Nah ibu bapak, visi kita, visi 2023 ini membutuhkan sebuah yang namanya percaya. Percaya. Ya. Ketika visi Tuhan mengatakan bahwa dengan kasih kita akan mencerihkan orang-orang yang buta yang di luar sana masih banyak. Tetapi pada saat kita sebagai partnernya Tuhan, jalin hubungan dan kita ngerasa aduh rasanya bisa apa enggak gitu ya. Mungkin apa enggak ya saya mencerihkan orang-orang yang buta, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Ada sebuah keraguan. Apakah mungkin terjadi enggak perluasan kerajaan sorga? Apakah terjadi enggak ketika kita ragu-ragu mujizat terjadi? Saya pikir enggak akan terjadi. Pada waktu mungkin seseorang nih orang percaya, tahu tugas ini harus dilakukan. Ada seseorang yang mungkin sedang sakit dan butuh didoakan. Ketika mendoakan, ada sebuah keraguan. Benar gitu kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Ketika ada seseorang yang mungkin dia dalam pergumulan, bisa enggak ya? Tuhan menyelesaikan bagaimana caranya? Kuasanya Tuhan tuh bagaimana? Ada keraguan. Ketika ada keraguan, perkara dahsyat tidak akan terjadi. Jangan berharap mujizat terjadi. Tetapi ibu bapak, ketika seorang percaya, punya kepercayaan penuh, saya percaya mujizat terjadi. Ketika Rasul Paulus begitu dengan penuhnya dia percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Bertemu dengan orang yang lumpuh. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalannya. Wow, luar biasa. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sakit, demi nama Yesus, jadilah sembuh. Sebuah kepercayaan yang kalau dipegang, yang kalau seorang percaya itu punya penuh, saya percaya sekali
banyak sekali perkara-perkara dahsyat yang akan terjadi. Nah Ibu Bapak, kita bisa melihat lewat peristiwa ini ya, bagaimana Thomas sama sekali ragu-ragu. Thomas mewakili dari banyaknya orang-orang yang percaya saat ini. Ya, seperti yang pesan Tuhan katakan bahwa masih didapati banyak orang-orang yang percaya yang harus diyakinkan, harus diteguhkan kembali kepercayaannya. Percaya yang bagaimana sih yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah percaya yang walaupun gak melihat. Tetapi Thomas punya kepercayaan bahwa dia harus melihat faktanya dulu. Dia harus punya buktinya dahulu. Dan kenapa banyak orang-orang percaya tidak mengalami mujizat di dalam kehidupannya? Karena dia mengandalkan pada fakta. Dia ingin bukti. Dia merasa kalau dia punya bukti itu yakin gitu. Dia merasa bahwa ketika dia melihat fakta, maka dia punya kepercayaan penuh. Apa yang dilihat, dia percaya. Wow, apa yang dipegang ketika dia punya pegang jabatan. Atau ketika dia punya pegang materi yang banyak. Wow, saya percaya bahwa semuanya akan beres. Tetapi apakah demikian kata Tuhan? Yang Tuhan sedang mau ajar adalah kita percaya bukan karena kita melihat. Tetapi percaya karena kita tidak melihat. Walaupun tidak melihat tetapi tetap percaya. Nah alasan-alasan seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Thomas kan orangnya visual. Orang visual kan punya pandangan secara mata itu lebih dominan. Belum lagi dia kan didukung oleh profesi dia sebagai seorang nelayan. Harus terima ikannya dulu, harus terima buktinya dulu. Didukung banyak dukungan-dukungan yang mungkin kita beralasan Thomas berjalan dengan visual dia. Ada juga mungkin kita punya alasan kenapa seseorang gak bisa percaya dengan perkataan dari firman Tuhan atau perkataan seseorang. Ada alasan yang lainnya. Contoh yang pertama, ketika seseorang punya kekecewaan, dikecewakan. Ketika seseorang dikecewakan, jangan anggap enteng perkara dikecewakan ini. Kekecewaan yang gak dibereskan itu bisa mematikan kegairahan hidup seseorang. Jadi kekecewaan harus dibereskan. Nah Ibu Bapak, lewat kisah ini memang tidak disebutkan gitu ya. Kalau secara nyata bahwa Thomas itu mengalami kekecewaan. Karena di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain gitu, Thomas didapati gak ada. Hanya Thomas yang gak hadir pada waktu itu. Saya bisa beranggapan, mungkin saya beranggapan gini, oh mungkin bisa juga ya. Yang lain pada ngumpul gitu, murid-muridnya yang pada ngumpul. Tetapi Thomas kok gak ada, bisa aja. Dia dalam keadaan kesedihan yang mendalam. Dia bisa aja mengasingkan diri, menyendiri. Karena ada sebuah kekecewaan. Oh gurunya udah gak ada. Apalagi yang mau diiniin, apalagi yang mau diandalkan. Memang Alkitab tidak menyebutkan, tetapi bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi tidak percaya gitu ya. Karena ada sebuah kekecewaan yang berlarut-larut yang tidak dibereskan. Thomas yang dulunya dia berkobar-kobar. Ayo. Ketika Tuhan Yesus mau mengajak murid-muridnya ke Yudea gitu, ke tempat Lazarus yang pada waktu dibangkitkan. Murid-murid yang lain bilang gini, jangan guru, jangan ke Yudea. Di sana banyak orang-orang Yahudi yang membenci. Yang suatu kali bisa membunuh guru. Tetapi kata Thomas, dia punya semangat gitu ya. Dia punya semangat, dia katakan, mari kita sama-sama ke sana. Kita sama-sama mati bersama dengan dia. Wow, kita lihat bagaimana ketika Thomas tidak punya rasa kecewa, dia punya semangat yang menyala-nyala. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, didapati Thomas enggak ada. Nah ada sebuah kekecewaan, bisa terjadi mungkin di dalam kehidupan kita.
Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah ada antara fakta dan apa yang difirmankan itu berbeda, jauh berbeda. Seperti Thomas, faktanya Tuhannya gak ada. Padahal katanya Tuhannya mau menyertai kita. Tetapi kok Tuhannya gak ada. Ada juga mungkin orang yang dikecewakan antara mungkin perkataan dan kenyataannya berbeda. Ngomongnya luar biasa tapi kelakuannya kok kayak begini. Ada sebuah kekecewaan yang terjadi. Nah saya gak tahu ibu bapak mungkin ada hal apa yang membuat kita gak percaya, membutuhkan bukti. Jangan ditinggalkan begitu saja. Mari datang kepada Tuhan dan Tuhan punya cara untuk menyentuh orang-orang yang kecewa. Luar biasa pekerjaan Tuhan, luar biasa bagaimana cara Tuhan. Nah hal yang lain lagi, kenapa seseorang gak mudah percaya, gak percaya dan minta selalu bukti. Bisa jadi karena dia mengalami hal-hal yang buruk sebelumnya di masa lalu. Sehingga dia menyikapi ketika seseorang berkata, ketika firman berkata, menyikapinya dengan sebuah pemikiran, enggak lah, aku enggak percaya. Aku sepertinya enggak terbangun deh dengan kata-kata itu. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar ya. Bagaimana dan apa yang mau kita bangun. Supaya apa? Supaya kepercayaan kita tetap teguh. Supaya kita tidak luntur dengan kepercayaan kita. Sekalipun situasi, keadaan berubah-ubah. Gak ada yang pasti. Nah satu hal yang saya mau membagikannya buat ibu bapak semuanya. Yaitu miliki mata iman yang berfungsi dengan benar. Diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, terkadang gitu ya, masalah yang begitu menjepit, yang begitu menekan, bisa membuat orang percaya itu enggak berkutik. Mati kutu, enggak berdaya. Masalah yang diperhadapkan, enggak punya jalan keluar, tertekan, dia enggak berdaya. Dia menjadi orang yang lemah. Satu kali ibu bapak, saya membaca sebuah berita gitu ya. Diberitakan bahwa ada seseorang yang nekat bunuh diri karena dia enggak tahan. Diteror terus menerus dengan orang-orang penagih hutang. Terus-terusan diteror. Tidak disebutkan nominalnya itu berapa. Tetapi terus-terusan setiap hari siang, pagi, malam terus-terusan si penagih hutang itu datang terus-terusan. Dia diliputi oleh ketakutan. Yang dia pikir gini, aduh aku gak bisa nih menyelesaikan masalah ini. Aku udah buntu, karena apa? Yang terlihat, yang nampak setiap hari adalah penagih hutang. Digedor-gedor terus rumahnya. Dor, minta untuk ketemu. Dia diliputi oleh ketakutan. Yang dilihat oleh mata jasmani dia adalah, aduh, intimidasi. Yang kedengar adalah intimidasi. Nanti begini, nanti mau dipenjara, nanti mau dihukum, mau berapa puluh tahun, nanti mau begini, mau begitu. Membuat masalah itu menekan dia. Karena dia melihat dengan matanya. Hutangnya enggak beres. Penagih terus menekan dengan kata-kata intimidasi. Akhirnya ketika dia berjalan dengan kekuatan matanya, dia enggak sanggup lagi. Akhirnya dia nekat untuk bunuh diri. Nah ibu bapak kita bisa belajar. Sampai segimana sih ya kekuatan mata jasmani kita yang begitu bisa menyimpangkan seseorang. Masalah bisa akan datang ibu bapak. Masalah bisa akan menekan kita. Tetapi satu hal, kita sama-sama mau belajar lewat sebuah kisah yang luar biasa sekali bisa memberkati kita. Yaitu sebuah peristiwa bagaimana Elia
dan Gehazi. Luar biasa. Ketika ibu bapak baca gitu ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 gitu ya. Ibu bapak baca per ayat demi per ayat. Saya mau menceritakan, jadi pada waktu itu bangsa Israel itu bermusuhan dengan Aram ya. Bermusuhan dengan Aram, dan Aram itu berusaha untuk menyerbu Israel. Setiap kali kalau Aram mau menyerbu Israel, strateginya itu selalu ketahuan aja. Sampai Raja Aram itu berpikir, siapa sih? Kok aku tuh gak bisa mengepung Israel? Kenapa sih? Siapa tahu di barisan kita apakah ada pengkhianat atau enggak. Ternyata ada seseorang yang melaporkan kepada Raja Aram. Bukan, di kita itu gak ada pengkhianat. Tetapi ada seorang nabi, yaitu Nabi Israel. Yang namanya itu Elisa. Yang selalu tahu setiap strategi demi strategi, sehingga akhirnya setiap kali mau mengepung dilumpuhkan terus. Nah, ketahuan nih. Ketahuan Nabi Elisa adalah penyebabnya. Akhirnya Raja Aram begitu marah dan berusaha untuk mencari Elisa di mana. Dan akhirnya ketahuan nih. Elisa ternyata ada di sebuah kota namanya Dotan. Wah, langsung Raja Aram keluarin semua pasukannya. Banyak keluarin semua pasukannya menyerbu Elisa. Dan akhirnya ketemu nih. Wah, ini Elisa ada di sini posisinya. Nah, pada satu pagi hari bujangnya tahu nih. Bujangnya tahu bahwa mereka itu sedang dikepung oleh tentara Aram. Begitu banyak sekali di gunung. Bujangnya langsung bilang, waduh Elisa, ini cilaka, bagaimana ini? Kita udah gak bisa mungkin meloloskan diri. Bujangnya Elisa ngelihat, oh banyak sekali. Dan dikatakan bahwa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15, coba dikatakan apa? Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Wah, udah pasrah deh, nyerah deh, mati deh. Bujangnya melihat dengan mata jasmani. Di dunia ini kita pada waktu kita hidup sampai sekarang, kita udah terbiasa ibu bapak didorong untuk bertindak, untuk melihat dengan mata jasmani. Dengan fakta. Dengan minta bukti. Yang membuat bisa seseorang itu menjadi lemah. Yang membuat seseorang itu bisa putus asa. Coba ibu bapak bayangkan ya, kalau misalkan Elisa sama seperti bujangnya. Melihat dengan mata jasmani. Apa yang terjadi? Mungkin, ya, aduh ketakutan. Kita akan mati. Ditelan oleh mereka. Kita akan dibunuh. Kita akan dikerjakan oleh mereka. Coba ibu bapak bayangkan. Tetapi apakah Elisa melihat dengan mata jasmani? Oh enggak. Dia punya mata iman. Dan mata itu berfungsi dengan luar biasa. Dengan benar. Dia memfungsikan matanya dengan benar. Dikatakan bahwa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lihat, orang yang mata imannya berfungsi dengan benar berkata jangan takut. Bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Jadi hanya orang-orang yang punya mata iman yang berfungsi dengan benar yang akan mengalami mujizat, yang akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja ibu bapak. Nah di sini kita bisa melihat ibu bapak di sini ya, hidup yang kita jalani itu sebuah kehidupan yang tidak akan pernah luput dari pandangan mata kita secara jasmani. Apa yang menekan kita, mungkin pergumulan kita, yang menakutkan kita, semuanya yang kita lihat dengan mata jasmani
bisa membuat kita takut, bisa membuat kita gentar, bisa membuat iman kita itu menjadi ciut. Tetapi pada saat seseorang punya mata iman yang berfungsi, maka saya percaya sekali dia akan memiliki sebuah cara pandang yang berbeda. Doa-doa yang dilahirkannya itu ketika seorang punya mata iman yang berfungsi akan menjadi sebuah doa yang beriman. Yang percaya sekali bagaimana Tuhan akan bertindak. Akhirnya apa? Aram dengan campur tangan Tuhan disesatkan. Yang tadinya mau mengepung Israel disesatkan, disimpangkan menuju ke Samaria. Tentara Aram gak tahu kalau mereka itu disesatkan. Sebuah doa yang lahir dari iman. Ibu Bapak bisa tahu ya, kemarin kita sama-sama belajar bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini harus hafal. Harus hafal. Kalau dulu pada waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus, segala sesuatunya gak ada yang berubah. Fisik saya, kegiatan saya, Tuhan katanya saya udah lahir baru, ditantang untuk terima lahir baru, iya mau lahir baru. Tapi sepertinya ada sebuah keraguan. Tuhan tuh ada apa enggak ya? Tuhan tuh hidup enggak di dalam saya? Tetapi ketika satu saat firman ini berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh, saya percaya. Saya tahu sekarang bahwa pada waktu itu Roh Kudus berbicara. Iman kamu harus didasarkan pada sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun saya tidak melihat, tetapi Tuhan ada. Nah, Ibu Bapak, saya mau lewat cerita Gehazi dan tentara Aram dan Elisa. Saya mau kita sama-sama biar tahu gitu ya. Ada tipe-tipe mata gitu ya. Tipe-tipe macam-macam mata. Ya, bukan mata sipit, mata belotot, bukan gitu ya. Tetapi ada tiga tipe mata gitu ya. Yang pertama itu ya Ibu Bapak, tipe mata orang-orang Aram. Orang-orang Aram itu matanya itu mata yang buta. Punya mata, sama-sama punya mata gitu ya. Sama-sama seperti kita punya mata, tetapi nanti ketika seseorang ketika seseorang dibukakan gitu ya, maka cara pandangnya itu akan berbeda. Sama-sama punya mata, tetapi dampaknya itu akan berbeda. Tadi yang pertama adalah mata yang buta. Orang Aram itu orang yang matanya itu buta. Jadi ketika dia walaupun secara fisik punya mata, tetapi nggak tahu kalau doa-doanya Elisa itu berkuasa bisa menyesatkan, bisa disimpangkan. Nggak tahu dia sedang disesatkan. Itu mata orang Aram. Nah, mata yang kedua adalah mata bujang Elisa, mata Gehazi Ibu Bapak. Punya mata, tetapi mata imannya itu enggak berfungsi. Punya mata, tetapi dia melihat dengan mata jasmani. Dia lebih mengandalkan sesuatu yang logika. Dia lebih mengandalkan sesuatu yang dilihat. Jadi ketika orang percaya berjalan dengan mata yang tidak berfungsi, mata iman yang tidak berfungsi, maka akan dengan mudahnya ketakutan demi ketakutan, intimidasi demi intimidasi akan menguasainya. Yang membuat apa? Membuat orang percaya itu bisa putus asa. Ya, apa sih yang bisa diandalkan oleh manusia? Manusia itu sangat terbatas sekali. Kemampuannya, pandangannya, matanya terbatas sekali. Hari ini dia bisa berkata, glory, haleluya, puji Tuhan. Tetapi besok, bunuh, salibkan dia. Bisa berkata demikian. Jadi enggak ada yang pasti.
Ketika seseorang memandang dengan mata jasmani, pandangannya terlalu rendah sekali. Jangan bersandar, jangan bertindak dengan mata jasmani. Yang Tuhan mau adalah mata yang ketiga itu, mata yang berfungsi, mata iman yang berfungsi dengan baik. Seperti Elisa, mata yang bisa melihat jauh. Mata yang walaupun dia punya mata, tetapi dia bisa melihat perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Yang tidak melihat, tetapi dia percaya. Gak melihat, Tuhannya gak ada, sepertinya gak ada. Tetapi dia percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Makanya ketika Elisa tahu, gak ada sama sekali ketakutan. Tentara mungkin secara fisik, tentara Aram secara fisik banyak sekali. Tetapi ketika mata iman berfungsi dengan benar, dia tenang aja. Dia damai sejahtera. Dia percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada tentara Tuhan yang jauh lebih banyak. Nah Ibu Bapak, pagi hari ini saya mau supaya kita sama-sama, saya juga sama-sama. Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin memiliki mata iman yang berfungsi. Karena mungkin di dalam kehidupan kita ada tekanan demi tekanan yang terjadi. Tapi pada saat mata iman kita berfungsi dengan benar. Dan kita mulai melibatkan Tuhan. Saya percaya sekali Roh Kudus akan tuntun. Sehingga kita bisa melihat. Sehingga kita bisa punya ketajaman. Sehingga kita punya cara di dalam memandang segala hal itu dengan cara yang daripada Tuhan. Walaupun masalahnya tetap ada. Tetapi percaya akan ada selalu campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Daud katakan begini. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18. Daud berkata begini. Singkapkanlah ya Tuhan mataku. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Itu yang Daud inginkan. Dia minta supaya disingkapkan. Kalau kemarin Natal dikatakan bahwa disingkapkan itu open my eyes. Open my eyes. Buka mata hatiku ya Tuhan supaya aku bisa melihat. Itu yang menjadi sebuah kerinduan kita Tuhan. Mari fungsikan kembali. Fungsikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bahwa kita mau berjalan dengan mata iman. Dan fungsikan apa yang kita sudah dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah hal-hal di dalam kehidupan kita yang terjadi, saya percaya sekali akan ada banyak kelepasan demi kelepasan, kemenangan demi kemenangan pada saat kita tidak mengandalkan sesuatu hal yang sifatnya jasmani, tetapi kita boleh terus mengandalkan kepada sumbernya yaitu Yesus Kristus dan berjalan dengan mata iman yang berfungsi dengan benar. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.